Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera para mahasiswa yang berbahagia. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah statistik dengan bahasan uji hipotesa korelatif. Sebelum masuk pada bagaimana cara melakukan pengujian hipotesa korelatif dan bagaimana jenis-jenis dari hipotesa korelatif, maka kita bahas sejenak tentang beberapa hal yang berhubungan dengan hipotesa korelatif. Saudara sekalian, bahwa pengujian hipotesa korelatif ini digunakan untuk membuktikan hubungan dari dua variabel. Ini berbeda dengan hipotesa komparatif. Kalau hipotesa komparatif itu digunakan untuk membuktikan hubungan ataupun perbedaan antara minimal dua kelompok data. Jadi dengan demikian syaratnya kalau di hipotesa korelatif itu syaratnya dua variabel, kalau hipotesa komparatif syaratnya adalah dua kelompok data. Nah, ingat di hipotesa komparatif dua kelompok data itu bisa berasal dari dua variabel. Nah, berikutnya kita harus tahu ya, bentuk-bentuk hubungan dari dua variabel. Ya, ada namanya hubungan non-kausal dan hubungan kausal. Hubungan non-kausal ya, ini adalah hubungan dari dua variabel, variabel 1 dan 2, di mana arah hubungan kedua variabel ini belum diketahui. Ya, belum diketahui arah hubungannya. Nah, sehingga kalau digambarkan itu adalah semacam ini. Ya, ini variabel 1, variabel 2. Ini kita belum mengetahui arahnya kemana. Nah, arah hubungan itu biasanya ditunjukkan dengan anak panah. Nah, semacam ini. Ya. Nah, karena hubungan non-kausal, maka anak panahnya belum kita ketahui. Di sini belum ada anak panah. Ini belum ada anak panah. Mau arah kemana? Nah, maka dari itu, kalau kita memiliki hubungan non-kausal semacam ini, maka di dalam pengujian hipotesa nanti, ya hasilnya akan kita dapatkan. Adakah hubungan dari dua variabel itu? Hasil yang kedua, arahnya bagaimana? Arah hubungannya. Kemudian yang ketiga, kita dapat mendapatkan kekuatannya seperti apa hubungan dari dua variabel itu. Ya. Nah, contoh ya, ini contoh kalau di kehidupan kita sehari-hari, ya, antara telur dan ayam itu duluan yang mana? Mana yang bertindak sebagai variabel 1, mana yang bertindak sebagai variabel 2. Ya. Ini sedikit intermezzo ya, tetapi ini perlu dicermati karena ini merupakan sebuah konsep hubungan non-kausal. Ya. Jadi kita belum menentukan antara telur dan ayam itu mana yang bertindak sebagai variabel ya, sebab, mana yang bertindak sebagai variabel akibat. Dengan kata lain, telur dan ayam itu digambarkan dalam hubungan telur itu adalah variabel 1, ayam variabel 2. Ya, bisa semacam itu. Ya. Jadi penyebutannya di dalam hubungan non-kausal ini masih menyebutkan variabel 1, variabel 2. Belum menyebutkan variabel independen dan variabel dependen. Nah, berbeda kalau hubungannya sudah kausal atau asimetris, ya. Nah, ini tanda anak panah sudah ada. Anak panah sudah ada. Ya. Nah, sehingga dua variabel itu bisa dikatakan sebagai variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen ini selalu mendahului dari variabel dependen. Sebab itu selalu ada terlebih dahulu sebelum akibat.
Nah, apabila kita sudah menggambarkan dua variabel itu, dengan konsep asimetris atau kausal, maka hasil pengujiannya atau pengujian hipotesanya nanti kita bisa mendapatkan hasil seberapa besar ya variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen ya. Nah, ini berbeda ya konsepnya. Jadi kalau non kausal itu penyebutannya variabel 1, variabel 2. Anak panahnya belum ada. Kalau kausal menyebutnya variabel independen, variabel dependen. Anak panah sudah terbentuk. Hasil dari pengujian hipotesa untuk hubungan non kausal itu menetapkan ada hubungan ya. Adakah hubungan antara variabel 1 variabel 2? Arah hubungannya bagaimana? Kekuatan hubungannya bagaimana? Tapi kalau hubungan kausal yang asimetris ya, karena sudah bisa ditentukan variabel independen dan variabel dependennya, maka hasil pengujiannya nanti bisa ditetapkan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, dengan demikian maka sebenarnya pengujian hipotesa untuk hubungan non kausal dan kausal ini berbeda. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Nah, berikutnya kita perlu tahu juga bagaimana bentuk-bentuk hubungan atau korelasi yang kausal. Ya, tadi saya sampaikan bahwa korelasi kausal dalam penggambarannya hubungan dari dua variabel itu sudah ditunjukkan dengan arah anak panah. Nah, dari bentuk korelasi kausal ya, itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya korelasi sederhana. Korelasi sederhana berarti yang terlibat adalah satu variabel independen dan satu variabel dependen. Ya, yang umum variabel independen disimbolkan dengan X, variabel independen disimbolkan dengan Y. Nah, kemudian ada namanya korelasi ganda atau multiple. Ya. Ini variabel independennya lebih dari satu. Ya, variabel dependennya satu. Ya, jadi variabel independennya itu lebih dari satu. Ya, variabel dependennya satu. Nah, sehingga variabel independennya itu bisa dituliskan menjadi X1, X2. Kalau 3 bisa nggak? Bisa, X3. Lebih dari 3 bisa nggak? Bisa. Semuanya disebut dengan korelasi ganda. Tapi variabel dependennya tetap satu. Ya. Nah, contoh korelasi sederhana. Ya. Misalkan hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Ya, ini bisa nanti Anda lihat di teori perilaku ya, bahwa pengetahuan itu selalu mendahului sikap. Ya, maka pengetahuan itu adalah variabel independen, sikapnya variabel dependen. Ya. Nah, kemudian korelasi ganda, misalkan ada variabel independennya ada dua, ya. Contoh, hubungannya dengan variabel dependen, ya. Hubungan antara tingkat pengetahuan dan asupan makan, tingkat pengetahuan, tentunya tingkat pengetahuan tentang gizi, dan asupan makan terhadap terjadinya stunting. Ya, jadi X1-nya pengetahuan gizi, kemudian asupan makan, ya, dan dependennya adalah stunting. Nah, ini hubungan kausal dengan korelasi ganda dengan dua variabel independen. Nah, ini harus dipahami ya. Nah, pada dasarnya
kalau kita sudah mendapatkan korelasi kausal semacam ini, yang nanti hasilnya digunakan untuk mengetahui seberapa besar ya, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, ya, ini nanti pengujiannya sudah masuk di dalam pengujian regresi. Ya, regresi. Tapi kalau yang tadi, yang korelasi non kausal, ya, itu belum masuk regresi, ya, menggunakan uji hipotesa korelatif sederhana. Di dalam pemilihan uji hipotesa, kita tetap saja berpatokan dengan menggunakan tabel bantu ini. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah, yang pertama kita lihat tujuan ujinya. Pada hipotesa korelatif, tujuan pengujiannya adalah menetapkan korelasi. Ya, kemudian langkah kedua, kita melihat bagaimana skala dari dua variabel yang dihubungkan. Dari skala variabel yang dihubungkan, skalanya bisa interval rasio, ordinal, atau nominal. Ya, cara membacanya seperti ini. Ini lebih sederhana dibandingkan dengan uji hipotesa komparatif. Ya. Nah, sehingga ketika kita mau melakukan pengujian korelasi dengan data interval rasio dan normal, maka ujinya adalah ini, korelasi persen. Tapi kalau datanya itu berskala ordinal atau interval rasio yang tidak terdistribusi normal, maka ujinya adalah Spearman. Berikutnya, kalau skala datanya dari dua variabel itu nominal, ya, atau salah satunya nominal, maka ujinya adalah koefisien kontingensi. Nah, ini. Nah, jadi ingat, ya, pada pengujian hipotesa korelatif ini tidak ada namanya uji hipotesa Chi-square. Ya, tidak ada uji hipotesa Chi-square. Ini saya ingatkan karena seringkali salah. Kalau datanya nominal, katanya Chi-square. Ya, ini ingat, dalam tabel ini Chi-square tidak ada. Yang ada adalah koefisien kontingensi dan koefisien Pi. Ya, ingat ya, jadi kalau Chi-square itu tidak ada pada pengujian hipotesa korelasi, adanya pada uji hipotesa komparasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang uji hipotesa korelasi dengan menggunakan person product moment. Ya, jadi kita hari ini akan membahas khusus tentang uji hipotesa korelasi dengan person product moment atau dilambangkan dengan R. Dalam pengujian dengan menggunakan person product moment, kita perlu tahu beberapa konsep dan asumsi atau persyaratannya. Ya, konsepnya bagaimana? Person product moment ini digunakan untuk mengetahui hubungan dari dua variabel tanpa kita perlu tahu apakah dia berposisi sebagai variabel independen atau dependen. Ya, jadi dua variabel dihubungkan, kita bisa menggunakan korelasi person product moment. Kemudian persyaratannya atau asumsinya bahwa dua variabel itu harus memiliki data yang berskala interval ataupun rasio. Ya, nah syarat berikutnya, data dari dua variabel itu harus berdistribusi normal. Nah, dengan demikian bahwa sebenarnya person product moment ini masuk di dalam kelompok statistik parametrik. Sehingga syarat utamanya kalau masuk di dalam statistik parametrik itu adalah datanya harus berdistribusi normal. Nah, hasil pengujian dari person product moment nanti ada 3, yaitu ya,
untuk mengetahui ada tidaknya hubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui tingkatan hubungannya seperti apa. Yang ketiga, arah hubungannya seperti apa. Nah, ada tidaknya hubungan nanti bisa dilihat dari nilai signifikansinya. Ya. Kemudian tingkatan hubungan itu bisa dilihat dari besaran dari koefisien korelasi atau R-nya. Kemudian arah hubungan itu bisa dilihat dari tanda korelasi yang menyertai nilai koefisien korelasi. Ya, nah, nanti kita akan aplikasikan ini dalam hasil pengujian korelasi dengan menggunakan person product moment. Saudara sekalian, dalam person product moment ini apabila dilihat dari rumusnya secara manual, ya, maka perhitungan person product moment atau uji hipotesa person product moment itu sebenarnya menggunakan konsep uji T. Jadi kalau saudara menggunakan statistik atau buku statistik lama, itu person product moment belum tersampaikan atau belum ada, ya. Tapi yang ada adalah uji T. Nah, pada prinsipnya, ya, kita kalau bekerja secara manual, kita perlu menghitung berapa statistik hitungnya atau T hitungnya. Ya, kemudian setelah kita mengetahui T hitungnya, ya, kita mencari R-nya. Nah, ini, ya. Jadi kalau tadi di awal saya sampaikan, ya, koefisien korelasi ini menunjukkan hubungan antara dua variabel itu, maka R ini bisa dicari dengan menggunakan rumus manual ini. Ini adalah tabel bantu untuk mengetahui besaran dari T tabel, ya, T tabel, yang mana tabel ini digunakan sebagai pembanding, ya, pembanding dari uji T atau hasil penghitungan T tadi, hasil pengujian T tadi, ya, untuk mengambil kesimpulan apakah hipotesa nol ditolak atau diterima. Ya, jadi kalau secara manual, untuk bisa mengambil kesimpulan apakah hipotesa nol ditolak atau diterima, maka harus membandingkan, ya, membandingkan antara T hitung, ini T hitung, dengan T tabel. Ya. Jadi T hitungnya itu berapa, T tabelnya berapa. T hitung ini didapatkan dari rumus yang tadi, T tabel itu didapatkan dari tabel ini. Nah, dari membandingkan antara T hitung dan T tabel ini, nanti bisa disimpulkan apakah hipotesa nol ditolak atau diterima. Luaran berikutnya, untuk hasil pengujian hipotesa korelatif dengan menggunakan person product moment adalah kita bisa mengetahui tingkatan hubungannya, ya, atau koefisien korelasinya berapa. Ya. Nah, tingkatan hubungan atau koefisien korelasi yang disimbolkan dengan R, ya, ini berada pada rentang 0 sampai 1. 0 sampai 1. Ya. Nah, kalau nanti dihasilkan koefisien korelasinya 0, itu berarti kesimpulannya tidak ada korelasi. Tapi kalau dihasilkan 1,00, maka ini menunjukkan korelasi yang sempurna antara dua variabel itu. Ya. Nah, sehingga nilai R yang berada pada rentang 0 sampai 1 itu kalau digambarkan adalah semacam ini. Ya. Ini R0.
R0 artinya dua variabel itu tidak berhubungan. Kalau R1, maka kedua variabel itu berhubungan sempurna. Nah, sekarang bagaimana kalau lebih dari 0 dan kurang dari 1? Ini ada pemetaan atau klasifikasi. Kalau lebih dari 0 sampai dengan 0,1, maka korelasinya sangat lemah. 0,1 sampai 0,25 korelasinya lemah. 0,25 atau lebih dari 0,25 sampai 0,5 korelasinya sedang. Lebih dari 0,5 sampai 0,75 korelasinya kuat. Lebih dari 0,75 ya 0,75 sampai 0,99 itu korelasinya sangat kuat ya. Kemudian 0,99 sampai 1 ya. Ini sempurna korelasinya. Dan nanti dapat dipakai sebagai acuan untuk menetapkan tingkatan hubungan dari dua variabel ya atau koefisien korelasinya ya. Itu hubungannya menjadi seperti apa. Nah, silakan ini dijadikan panduan. Setelah kita menetapkan besaran R untuk melihat tingkatan hubungannya, maka nilai R nanti akan disertai dengan sebuah tanda. Nah, tanda dari R ini bisa negatif, bisa positif. Nah, itu berfungsi untuk melihat arah hubungannya. Ya. Nah, arah hubungan itu bisa ada dua, yaitu arah hubungan negatif yang ditandai dengan tanda negatif. Tanda negatif. Nah, artinya apa? Korelasi dengan arah negatif atau hubungan negatif artinya peningkatan pada variabel 1 tidak diikuti dengan peningkatan pada variabel 2. Ya. Nah, kalau digambarkan ini gambarnya ya. Ini ada dua variabel, variabel X dan variabel Y. Ya. Nih. Nah, yang negatif tadi, ya, yang negatif tadi ya, bisa dilihat dari grafik yang kedua ini, hubungan antara X dan Y. Ya, X ini adalah variabel independennya atau variabel satunya, Y adalah variabel duanya. Nah, kalau kemudian dari plotting data dihasilkan sebuah garis semacam ini, garisnya ke arah kanan tapi turun. Ke arah kanan tapi turun. Nah, ini menunjukkan bahwa arah hubungannya adalah negatif. Ya. Ini membacanya bagaimana? Ini membacanya adalah X-nya bertambah. Kalau ke kanan ini kan X-nya bertambah. X-nya bertambah, tapi nilai Z-nya turun. Nah, sehingga kalau dihubungkan begini, ya, kalau digambarkan dalam garis, garisnya ke arah kanan tapi turun. Kanan itu meningkat, turun itu berkurang. Jadi variabel X-nya ini bertambah, variabel Z-nya berkurang. Nah, inilah arah yang negatif. Tapi kalau arah yang positif, ini gambarnya yang ini. Ya, gambarnya yang ini. Ya. Ini artinya X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Maka garisnya adalah ke atas dan ke kanan.
Artinya X-nya bertambah, Y-nya juga bertambah. Nah, inilah hubungan dua variabel dengan arah hubungan positif. Ini adalah sebuah contoh dari set data yang akan kita uji dengan menggunakan korelasi person product moment. Nah, contohnya adalah ini ada variabel loyalitas karyawan, ya, misalkan loyalitas dari ahli gizi, ya, dalam memberikan layanan kepada pasien, ya, kemudian dihubungkan dengan kepuasan pasien. Ya. Jadi layanannya ahli gizi itu seperti apa, kepuasan pasien itu seperti apa, kita akan menghubungkan, ya, bagaimana hubungan antara loyalitas, ya, ahli gizi dengan kepuasan pasien di sebuah layanan kesehatan masyarakat. Ya, ini set datanya masih data hasil pengukuran, ya. Hasil pengukuran artinya bahwa data itu berskala interval rasio. Ya. Nah, tahapannya memang setelah kita memiliki set data semacam ini, kemudian kita perlu cek dulu apakah datanya normal atau tidak. Kalau normal, kita langsung bisa lanjutkan ke analisa dengan menggunakan person product moment. Tapi kalau tidak, maka kita tidak boleh menggunakan person product moment, tapi bisa menggunakan Spearman rank. Dari hasil pengujian dengan menggunakan korelasi person product moment, maka kita menghasilkan output atau luaran seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah tabel korelasi, ya, dari output SPSS yang kita gunakan. Nah, sekarang yang harus kita baca yang mana kalau semacam ini? Ya, ini ada 2 kolom dan 2 baris. Ya, 2 kolom dan 2 baris. Ya. Nah, kalau kita menggunakan tabel semacam ini, kita membacanya seperti ini. Loyalitas karyawan dihubungkan dengan loyalitas karyawan. Ini untuk sel 1, ya. Loyalitas karyawan dihubungkan dengan loyalitas karyawan. Nah, karena variabelnya sama dan datanya sama, maka korelasinya pasti 1. Ya. Nih, tapi kalau loyalitas karyawan dihubungkan dengan kepuasan pasien, nah hasilnya adalah ini. Bedanya apa dengan yang sel atau row yang kedua ini? Row yang kedua ini, lihat variabelnya. Variabelnya kepuasan pasien, ya, dihubungkan dengan loyalitas, dan kepuasan pasien dihubungkan dengan kepuasan pasien. Jadi tinggal melihat, ya, arah hubungannya, ya, atau letak variabelnya seperti apa. Kalau variabelnya itu menghubungkan antara loyalitas dengan kepuasan, maka yang dilihat hasilnya adalah pada sel ini. Tapi kalau yang dihubungkan adalah kepuasan dengan loyalitas, maka yang dilihat nanti hasilnya di sel yang ini. Ya, itu artinya. Nah, jika kita kembali, kalau tadi kita akan menghubungkan antara loyalitas dengan kepuasan pasien, maka yang kita lihat hasilnya adalah ini. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai person product moment-nya, adalah 0,778. Ini person product moment, ya, atau R-nya.
R-nya, ya. Koefisien korelasinya atau koefisien dari persen product momennya adalah 0,778. Kemudian signifikansinya adalah 0,000. Ya. Nah, yang kita baca yang mana ini? Yang kita baca yang pertama adalah signifikansinya dulu. Ini yang dibaca. Signifikansi atau sering kita sebut dengan p-value. Berapa p-value-nya? P-value-nya adalah 0,000. Ya. Nah, p-value ini akan bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan apakah hipotesa nulnya ditolak atau diterima. Nah, caranya adalah dengan membandingkan nilai alfa yang kita pakai. Nah, alfa yang kita pakai kalau pengujian ini adalah 5% atau 0,05. Ya. Nah, kalau alfanya kita pakai 0,05, artinya ya, p-value ini lebih kecil daripada alfa yang kita pakai. Kalau p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa yang kita pakai, maka kesimpulannya adalah hipotesa nul ditolak. Nah, berikutnya kita tinggal melihat interpretasinya saja. Ya. Kalau hipotesa nul ditolak, itu pernyataannya yang digunakan adalah pernyataan dari hipotesa 1. Nah, lihatlah pernyataan dari hipotesa 1 seperti apa. Misalkan hipotesa satunya menyatakan ada hubungan antara loyalitas dengan kepuasan ya, pasien. Nah, maka interpretasinya adalah ini. Ya, jadi ingat, kita lihat dulu kesimpulannya. Kesimpulannya bagaimana hipotesa nul ditolak atau diterima. Kalau kesimpulannya hipotesa nulnya ditolak, maka interpretasinya mengacu kepada pernyataan hipotesa 1. Ya, ini yang pertama harus dilihat. Nah, kalau dari dua variabel itu ada hubungan atau hipotesa nulnya itu ditolak, maka bacaan berikutnya yang harus kita baca itu adalah nilai dari koefisien korelasi ini. Koefisien korelasinya adalah 0,778. 0,778. Nah, artinya apa? Kita lihat dulu 0,778. Ya. Nah, kalau di dalam pemetaan dari tingkatan hubungan tadi, maka 0,778 itu masuk di dalam korelasi kuat. Ya, maka hubungan dari dua variabel itu adalah kuat. Nah, berikutnya setelah kita baca dan kita interpretasikan bahwa hubungan dari dua variabel kuat, kemudian kita lanjutkan dengan melihat arah hubungannya bagaimana. Ya, arah hubungan tadi saya sampaikan ada arah hubungan positif dan negatif. Nah, kalau arah hubungan negatif itu ditandai biasanya di depan nilai koefisien korelasi ini, ya, yang ini ada tanda negatifnya. Kalau nanti ada tanda negatifnya, berarti arah hubungannya adalah negatif. Tapi kalau tidak ada tanda negatifnya, itu berarti tandanya positif. Tanda positif biasa tidak ditampilkan. Nah, kalau tandanya positif, itu berarti arah hubungannya adalah positif. Kalau arah hubungannya positif, berarti kenaikan variabel 1 diikuti dengan kenaikan variabel 2. Kalau variabel satunya disebut dengan loyalitas dan variabel 2-nya kepuasan, ya, maka kenaikan loyalitas dari ahli gizi di dalam melayani pasien itu diikuti dengan kenaikan kepuasan pasien yang dilayani. Nah, inilah bagaimana cara mengambil kesimpulan atau membaca hasil dari pengujian hipotesa korelatif dengan menggunakan persen product moment. Jadi saya ulang, untuk melakukan pembacaan output, yang pertama baca signifikansinya dulu atau p-value-nya dulu untuk melihat apakah ada hubungan atau tidak.
Kalau kesimpulannya ada hubungan, lanjutkan dengan membaca koefisien korelasinya untuk menentukan kekuatan hubungan dan arah hubungan.